seekor putri duyung yang sangat penasaran dengan kehidupan manusia. Pada suatu malam, ia melihat sebuah kapal yang besar dan ia pun memperhatikan kapal itu dan orang-orang di dalamnya. Namun, pandangannya terhenti saat melihat pangeran yang sangat tampan. Entah mengapa saat Ariel memperhatikan pangeran itu, Ariel merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Benar, Ariel jatuh cinta kepada pangeran pada pandangan pertama. Ia terus memperhatikan pangeran dan juga sangat kagum dengan ketampanan yang dimiliki oleh pangeran itu. Tiba-tiba langit yang asalnya cerah berubah menjadi gelap dan juga tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, disertai dengan gemuruh. Kapal itu pun terombang-ambing dan Ariel melihat pangeran itu jatuh ke laut. Dengan segera, Ariel pun menghampiri pangeran dan juga menyelamatkannya. Ariel membawa pangeran ke tepian pantai. Ariel menjaga pangeran itu semalaman. Ariel begitu bahagia bisa sedekat itu dengan pangeran. Keesokan harinya, tiba-tiba Ariel mendengar suara langkah kaki yang menghampiri mereka. Ariel pun langsung melompat ke laut dan juga bersembunyi di balik batu. Ternyata itu adalah seorang gadis. Gadis itu pun begitu kaget melihat pangeran yang tengah pingsan. Gadis itu pun memanggil penjaga dan juga membawa pangeran itu pergi ke istana. Ariel merasa lega pangeran itu diobatin, tapi di sisi lain Ariel juga merasa sedih jauh dari pangeran. Di dalam laut, Ariel masih memikirkan pangeran. Rasanya kini tumbuh semakin besar. Ariel pun teringat oleh ucapan ikan-ikan bahwa ada seorang penyihir di laut dalam yang mempunyai semua ramuan. Ariel pun dengan tekad yang tinggi pergi ke sana dan juga sesampainya di sana, Ariel menceritakan semuanya kepada penyihir dan juga ia meminta sepasang kaki manusia. Penyihir itu menyanggupi, namun dengan syarat Ariel harus menukarkan dengan suara indahnya. Dan penyihir itu juga bilang, pangeran harus menikah dengan Ariel. Jika tidak, maka Ariel akan mati dan juga berubah menjadi buih di lautan. Ariel sedikit ragu, namun akhirnya menerimanya. Penyihir itu pun memberikan sebuah ramuan kepada Ariel, dan Ariel langsung meminumnya. Tiba-tiba, ekornya yang penuh sisik berubah menjadi sepasang kaki manusia. Ariel pun segera ke pantai, dan untungnya di sana ia menemukan sebuah kain untuk menutupi dirinya. Ariel masih sangat bingung untuk berjalan, dan akhirnya ia hanya duduk termenung. Seolah alam merestuinya, ternyata anjing itu adalah peliharaan pangeran. Makanya tak lama pangeran menghampirinya. Pangeran merasa iba melihat keadaan Ariel. Ia pun membawa Ariel ke istananya. Di sana Ariel dimandikan dan juga diberi pakaian layaknya seorang putri. Ariel sangat bahagia dan sudah membayangkan ia akan menikah dengan pangeran. Pangeran itu sangat ramah pada Ariel. Mereka sering menghabiskan waktu bersama yang membuat Ariel semakin yakin bahwa perasaannya akan segera terbalas. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Gadis yang pernah ia lihat di tepi pantai itu datang, dan ternyata gadis itu telah dijodohkan dengan pangeran. Dan pangeran pun menyetujui perjodohan itu karena berpikir bahwa gadis itulah yang telah menyelamatkan hidupnya. Ketika Ariel mengetahui berita itu, Ariel merasa hancur dan sedih. Rasanya ingin sekali ia memberitahu pangeran bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Saat Ariel tengah duduk di tepi pantai, tengah termenung oleh nasibnya, tiba-tiba muncul penyihir. Dan penyihir itu bilang bahwa masih ada satu cara agar Ariel tidak berubah menjadi buih, yaitu dengan membunuh pangeran. Ariel pun mengumpulkan semua keberaniannya, lalu ia kembali ke istana. Sebelum ia memasuki kamar pangeran, ia mengambil sebuah garpu. Sesampainya di kamar pangeran, ia melihat pangeran sedang tertidur pulas. Ariel pun mengangkat garpu itu hendak menusuk ke pangeran. Namun, keberaniannya semuanya luntur saat melihat wajah pangeran.
sakit hati dan juga hancur, Ariel tetap menghadiri pernikahan itu untuk melihat pangeran untuk terakhir kalinya. Setelahnya, Ariel pun pergi ke laut dan melompat ke dalam laut. Dia menenggelamkan dirinya, membiarkan air laut membawa sampai ke dasar laut. Lalu Ariel pun berubah menjadi buih laut. Seakan semua pengorbanannya sia-sia. Dan pada akhirnya, dia berubah menjadi buih laut.